Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi yang sangat menarik hari ini, yaitu perkembangan bahasa pada remaja menurut teori Lev Vygotsky. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, mari kita pahami dulu apa sih konsep dasarnya. Lev Vygotsky merupakan seorang psikolog yang berasal dari Rusia. Ia berpendapat bahwa perkembangan bahasa anak remaja sangat dipengaruhi oleh interaksi sosialnya, yang dimana menurutnya bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari perkembangan kognitif seseorang, yang dimana pada teori ini akan membahas beberapa konsep utama yang sangat perlu dipahami. Nah, ada 4 poin yang terdapat dalam teori Vygotsky. Yang pertama adalah bahasa dan pikiran berkembang bersama. Remaja belajar bahasa melalui interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Dari interaksi sosial tersebut, remaja memiliki kosakata baru setiap harinya. Yang kedua adalah zona perkembangan proksimal. Nah, di sini mereka lebih memahami bahasa lebih cepat dengan cara berinteraksi dengan teman sebaya atau orang yang lebih berpengalaman. Nah, yang ketiga adalah interaksi sosial membentuk bahasa. Bahasa gaul seringkali muncul dalam interaksi sosial, yaitu pada sekolah dan media sosial. Yang terakhir adalah bahasa sebagai alat berpikir. Remaja menjadikan bahasa untuk memahami konsep baru dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui teorinya, sekarang saatnya kita mendengar pendapat dari teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Perenjarata, yang dimana kita akan mewawancarai mereka untuk mengetahui bagaimana perkembangan bahasa di lingkungan mereka. Baik, di sini saya akan bertanya. Pertanyaan pertama itu, apa saja istilah yang sering kalian gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari? Dan berikan itu contohnya sama artinya. Nah, menurut saya, yang biasanya kita lakukan, apalagi ketemu sama teman secara langsung biasanya saya panggil teman itu bilang, halo Besti, yang artinya sahabat atau best friend. Biasanya kalau untuk percakapan generasi Z saat ini lebih kepada hal-hal yang gaul, contohnya seperti kata wacana yang artinya itu lebih kepada rencana namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh yang berencana. Terus, bagaimana peran media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter dalam membentuk gaya komunikasi generasi Z? Peran media sosial, kita bisa mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan ataupun bahasa-bahasa gaul yang kita gunakan sehari-hari dengan teman sebaya. Fungsi sosial media dalam berkomunikasi kita seperti IG dan TikTok itu sangat merubah gaya berkomunikasi kita. Seolah-olah gaya berkomunikasi kita itu seperti agak ke barat-baratan, Kak. Menurut kalian, apakah cara berkomunikasi kamu berubah tergantung dengan siapa kamu berbicara? Misalnya berbicara dengan guru, dengan teman, dan lain-lain. Kalau saya bertemu teman itu agak berbicaranya itu agak non formal, Kak, kayak yang ngikutin tren lah. Nah, kalau bersama guru kita formal biar adab kita sopan. Menurut saya gaya saya berbicara atau cara saya berbicara dengan guru dan teman itu berbeda karena gaya saya atau cara berbicara dengan teman itu lebih kepada mengikuti tren atau mengikuti gaya teman-teman sebaya saya. Kemudian untuk yang guru yang lebih dewasa itu saya lebih mengatur cara gaya bicara saya, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang memang sopan supaya lebih beretika. Nah, pertanyaan yang terakhir,
Bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan teman di kantin dibandingkan pada saat chattingan di media sosial? Kalau biasanya saya kalau di chatan nggak bisa sepenuhnya kita ngobrol secara langsung. Lebih baik kita ngobrol secara langsung. Kalau di chatan itu agak gimana ya, terbatas dan nggak bisa berkomunikasi secara yang lebih asik. Terus kalau secara langsung ketemunya tuh biasanya lebih bobrok dan bisa mengeluarkan ketawa yang nggak sadar diri sih. Mungkin pada saat kita bertemu di kantin itu kita bisa langsung mengekspresikan sesuatu hal yang sedang kita bicarakan atau kita sedang bercanda, itu kita langsung bisa secara real life ya. Sedangkan saat di chattingan itu kan kita misalnya kita lagi nonton nih, nonton TikTok dah. Kita lihat video lucu terus kita kirimin ke teman itu. Kita duluan ketawa kan pada saat melihat video lucu itu, kita kirim ke teman, baru dia lihat terus dia ketawa. Ada perbedaan waktu pada saat Jadi nggak bersama-sama menikmati momen ya. Nah teman-teman, dari wawancara tadi kita bisa melihat bahwa bahasa remaja memang terus berkembang karena interaksi sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Vygotsky, istilah-istilah baru muncul dari lingkungan sekolah, media sosial, dan komunitas mereka. Ini membuktikan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari perkembangan kognitif dan sosial mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.